di video kami yang terbaru. Kali ini kami akan membahas bagaimana cara teman-teman untuk memproduksi sebuah gambar render image begitu yang di dalamnya memiliki informasi terkait dengan kualitas dan kuantitas cahaya yang terjadi pada ruangan yang teman-teman render image-nya. Nah, kali ini kita akan membuat video menggunakan software Ecotech dan juga Radiance. Nah, di video sebelumnya sudah kita coba untuk bagaimana caranya membuat membuat kalkulasi kuantitas cahaya illuminance menggunakan Radiance. Nah, kali ini kita akan belajar untuk membuat renderan image ya menggunakan Radiance, dimana nanti kita akan menggunakan cara generate image luminance ya. Kalau kemarin illuminance, sekarang adalah luminance. Illuminance, jangan lupa illuminance itu adalah kuantitas cahaya yang jatuh pada permukaan sebuah objek, sedangkan luminance itu adalah kuantitas cahaya yang bisa ditangkap oleh viewer. Viewer ini bisa mata, bisa kamera, ya tergantung ya. Kali ini kita kamera. Sehingga kalau misalnya teman-teman ketika melakukan merender image, ketika yang dirender itu adalah image illuminance, maka image-nya hanya menjadi gambar monokrom, putih ke hitam, ya tergantung semakin terang, semakin putih, semakin gelap, semakin hitam. Sedangkan ketika teman-teman merender luminance, maka warna yang teman-teman pakai pada material tersebut akan keluar, akan terlihat ya, karena tadi ya luminance adalah cahaya yang sampai pada mata ya, mata pengamat. Oke. Sebelum kita ini saya menggunakan file yang kemarin kita gunakan untuk video sebelumnya. Silakan teman-teman bisa cek video sebelumnya ya untuk membuat model yang sama misalnya, atau teman-teman mau eksperimen dengan model yang berbeda pun ya silahkan saja ya. Nah, untuk kita membuat render maka kita perlu kamera. Harus ada viewer ya tadi ya. Di sini viewernya adalah kamera. Nah, untuk memasang kamera kita ke toolbar yang sebelah kanan, sebelah kiri, mohon maaf. Sini ada gambar kamera ya, teman-teman tinggal klik, kemudian interactively klik ya. Saya ingin membuat sebuah kamera, posisinya ada di dinding sebelah sini. Saya klik, tik, dan dia melihat ke arah sana. Kemudian saya klik, oke. Tapi kamera saya ada di bawah ini ya. Nah, kita pengen itu menjadi realistis, kameranya ada di atas ya, di level mata manusia. Maka saya mau naikkan posisi kamera. Nah, saya klik, saya pilih kameranya, kemudian saya ke toolbar yang sebelah kanan di sini ya, teman-teman tinggal pilih. Sini ada perintah move. Nah, kita pengen naikkan dia sepanjang zoom Z karena naik ke atas, ketinggian 1600 mili. Ya, kita apply transform. Oke. Kita sudah punya. Tapi ini kameranya masih nempel di dinding ya. Kita geser maju dia dikit deh. Misalnya karena di sini untuk maju dia harus bergerak ke sumbu X negatif, maka kita kasih di sini negatif misalnya 20 cm ya, atau 200 mili. Oke, nah kamera kita sudah maju ya. Ya, ini sudah maju seperti ini. Bagaimana hasilnya? Kita ke visualize sebelah kanan kiri. Kita klik. Kemudian kita ini ada model, kemudian ini ada kamera wide angle, kita klik ya. Nah, seperti ini ya. Ini view-nya kalau sudah pakai kamera. Oke, kita kembali dulu ke editor. Nah, saya ingin membuat satu kamera lagi ya. Satu kamera lagi di mana posisinya ada di pojok sini. Pojok sini, dan dia ngelihat ke arah diagonal ruangan. Oke, saya buat lagi, pasang lagi kamera interactively, kita klik. Saya klik di sini supaya gampang. Kemudian saya pengen dia lihat ke arah jendela. Oke deh, nggak apa-apa. Nah, ke arah sana ya, ke arah jendela. Ini masih di bawah, kita mau naikkan dia. Kita mau naikkan 1600. Saya apply transform. Kita
Tapi ini dia juga masih mepet, saya majukan dia dikit ya. Kalau maju ke sini berarti kan dia sepanjang bergerak harus bergerak sepanjang sumbu X positif dan Y negatif. Nah, berarti di sini saya buat 0. X positif, oke, 200. Y negatif, maka minus 200 misalnya. Oke, kamera kita sudah maju sini. Coba kita cek lagi di visualisasi. Oh, ini menjadi kamera wide angle 2 yang kamera pertama. Sedangkan kamera kedua menjadi kamera wide angle 1. Oke, no problem, nggak masalah ya. Kita ke 3D editor. Nah, tapi kamera yang ini, yang di pojokan ini, saya pengen membuat dia menjadi kamera fish eye. Kamera lensa mata ikan. Kenapa? Karena nanti kita akan gunakan kamera itu di kita akan gunakan di saat nanti mau menganalisis silau, glare. Ya, silau atau glare. Nah, caranya itu kita ke bagian material, sini kanan atas yang gambar papan catun. Nah, di sini ada kamera wide angle. Ya, ini dia kepilihnya kamera wide angle. Kita double klik, akan keluar propertinya kamera wide angle. Nah, saya di sini sudah punya satu kamera fish eye, tapi ini coba saya delete saja ya. Saya akan ajarkan caranya membuat fish eye. Oke, tadi dia kamera wide angle ya. Ini kita ganti nama saja dari wide angle menjadi fish eye. Kemudian kita add new element. Kita membuat sebuah material baru. Oke, ini fish eye. Supaya dia menjadi fish eye, maka lens type-nya kita harus ganti dari perspektif menjadi hemispheric. Horizontal view angle-nya kita harus ganti jadi 180 derajat dan vertikalnya juga kita harus ganti menjadi 180 derajat. Nah, setelah itu kita apply change, jangan lupa supaya dia berubah ya. Kalau sudah kita close, nah kamera yang kita pilih ini awalnya tadi wide angle kita ganti jadi fish eye. Nah, kalau setelah jadi fish eye dia akan hilang ininya ya, angle-nya akan hilang. Kalau Anda cek di visualisasinya, nah fish eye-nya jadi kayak gini, jadi aneh gitu ya. Ya di sini dia jadi aneh, tapi begitu nanti teman-teman render nanti hasilnya akan kelihatan berbeda. Oke, kita kembali ke 3D editor. Nah kalau sudah, sini kita nggak mau generate grid ya, kita nggak mau buat grid, kita mau render aja. Oke, berarti kita nggak perlu membuat grid, kita langsung ke export ya, di sebelah kanan. Export, kita ke Radiance Daisy. Jangan lupa data iklimnya ya. Seperti biasa, jangan lupa data iklim selalu kita akan load data iklimnya mau pakai apa. Di sini seperti biasa saya pakai Yogyakarta. Kemudian jangan lupa juga di bagian misalnya kita pilih outside zone ini ya. Di bagian zone, ketika kita pindah ke zone 0 ini ya, di atas ini mau pindah-pindah pakai ini ya, pakai atas bawah ini ya. Karena sini kita hanya punya satu ruangan, maka dia hanya zone 1. Zone 1 itu seperti layer, tapi layernya untuk satu geometri ruang begitu ya. Kita pindah ke zone 0, di sini kita lihat desain sky-nya harus 9897 tergantung dari kalkulasi Tragensa untuk data iklim yang kita pakai. Ya. Oke. Kalau sudah, kita kembali ke export. Kita export model data. Kemudian kita mau rendernya luminance. Karena kita pengen kelihatan ya. Warnanya seperti apa. Oh, sebelum itu kita cek dulu ya. Kita cek dulu material yang kita pakai ya. Yang pertama misalnya dinding. Oke. Dinding kita pakai apa ya? Kita lihat sini. Oh, ini brick plaster ya. Brick plaster kita cek warnanya apa. Oh, ini warna interiornya warna putih, eksteriornya warna hitam. Rada abu-abu lah gitu ya, nggak putih gitu ya. Oke. Sedangkan plafonnya di sini plaster insulation suspended. Wow, warnanya merah di sini ya. Oke, kita pakai warna merah saja. Kalau teman-teman mau ganti tinggal double klik nanti dia akan berubah di sini. Teman-teman tinggal pilih mau warna apa. Ya, mau warna di sini atau mau memasukkan berdasarkan RGB-nya. Red, green, blue dari sebuah warnanya apa gitu ya, silahkan. Oke, lantai kita cek
concrete slab tiles on ground. Oke, warnanya agak kehijau-hijauan. Oke, enggak apa-apa. Oke, kita kembali ke export. Kita export model data. Kita mau luminance karena kita pengen lihat kelihatan warnanya. Kemudian kita di sini pilih yang final render, display image on completion. Kita pengen begitu dia selesai kalkulasi, image-nya muncul begitu ya. Kemudian next kita oke, ini cloudy sky enggak apa-apa ya. Kemudian kita akan pakai echo text soon angles and descent sky. Oke, enggak apa-apa. Ini interior side kita pilih. Kemudian include all camera view, tetapi yang kamera model current model view enggak usah. Sedangkan image size-nya usahakan di ukuran kita pilih yang ukuran 800-600 minimum. Lebih kecil dari itu nanti image-nya tidak mudah untuk dikalkulasi pada software untuk mengevaluasi silo. Ya. Oke, kita next, kemudian kita di sini pilih yang medium dulu. Ya, kita pilih dulu yang medium, enggak usah yang bagus-bagus sekali ya. Dan next, kemudian saya mau simpan di mana? Oke. Saya cari. Saya akan simpan file-filenya yang di generate itu di, misalnya di sini saya buat file folder baru saja ya, luminance 1. Oke, kita bikin. Kemudian saya kasih nama filenya luminance 1. Oke, kita simpan ya. Kalau sudah, kita next ke final check ya, final render, modul, nama filenya, kemudian ini scale-nya oke. Ini oke, view image when done. Oke, kita tidak ada grid sehingga tidak perlu generate point data. Overcast oke, echo text and angles. Ini include camera view, luminance interior 800x600. Modelnya nanti renderannya kualitasnya adalah medium. Oke, kalau sudah kita tinggal pencet oke. Nah, dia akan kalkulasi seperti ini ya. Semakin banyak kamera, semakin lama dia kalkulasi. Semakin tinggi kualitas image yang kita ingin produksi, juga akan semakin lama dia melakukan kalkulasi. Oke, ini sudah jadi ya. Nah, tadi plafon kita ada warna merah ya, sedangkan lantai kita agak-agak hijau ya, seperti ini, sedangkan dindingnya cenderung ke warna putih ya. Nah, ini udah kelihatan nih, udah jadi. Coba kita pengen lihat yang fish eye-nya kayak apa. Nah, sudah jadi. Ini sudah jadi ya, gambar fish eye-nya. Kamera fish eye-nya sudah jadi. Ya, ini sudah jadi. Nah, di sini teman-teman nanti bisa lihat data. Seperti tadi saya bilang bahwa render ini bisa digunakan, gambar ini adalah gambar yang memiliki informasi kuantitas cahaya di dalamnya. Untuk tahu gimana? Bisa yang cara gampang, yang pertama pakai klik, misalnya kita klik aja di sini, klik. Nah, ini keluar nih. Berarti yang di sini cahaya yang tertangkap oleh viewers itu adalah 1041 kandela per meter persegi. Pojokan sini misalnya ini gelap ya. Oh, ini cuma 11. Berapa sih yang di sini? Oh, ini 122. Di sini berapa? Di sini berapa? Di sini berapa? Di sini berapa? Nah, ini kita bisa cari tahu informasinya dari sini. Nah, ini cara pertama. Ini gimana cara bersihkan lagi angka-angka ini ya? Kita klik kanan, kemudian kita repaint image. Nah, dia akan bersihkan angka-angka yang tadi kita sudah klik. Cara berikutnya gimana? Cara berikutnya di sini, di bagian atas ini ada none ya. Kita bisa pilih. Ini ada banyak cara untuk menunjukkan kuantitas cahaya, tetapi yang biasa digunakan adalah yang contour lines dan false color. Kita mulai yang pertama misalnya contour lines. Kita pengen lihat grafik cahaya yang terjadi di image ini itu seperti apa gitu ya. Mana yang berapa kandela, mana yang berapa kandela begitu ya. Misalnya kita pilih contour line, scale-nya mau berapa? Kita pengen maksimumnya misalnya 500 aja. 500 kandela gitu ya grafiknya. Dibagi 10. Berarti nanti dia akan membagi per 50 kandela. 50, 100, 150 dan seterusnya. Kalau sudah, kemudian kita pencet tanda panah yang hijau ini. Klik.
Sedang processing dia. Nah, ini jadi ya. Sini kita bisa baca berarti, oh yang ini berarti area ini kan ada warna merah yang membatasi gitu ya. Berarti itu di atas 475 kandela. Ya. Ini ada biru agak muda di sini. Oh, ini biru agak muda berarti berapa? Sekitar 75. Ini di sini ada yang hijau. Oh, ini berarti sekitar 125-an. Ya, wah ini yang sisanya berarti berapa nih? Oh, ini sisanya berarti di bawah 25 kandela per meter persegi. Ya, coba kita cek ya, kita klik. Oh, ini sorry, yang file skala udah bisa keluar. Ya, jadi itu cara membacanya. Kemudian cara yang kedua adalah cara menggunakan yang false color. Nah, ini kita kembali ke image originalnya, ada di pojok atas di sini ya. Kita ganti, kita mau ke false color. Sama, setting sama 500 dibagi 10. Kemudian kita pencet hijau ini. Dia akan kalkulasi ya. Nah, di sini bisa dibaca lagi ya. Ini ya, ini legendanya yang sebelah sini ya. Jadi di daerah sini ada di sekitar angka 125-an. Lebih tinggi sedikit ya. Di sini misalnya ini bisa sampai 300-an. Yang ini merah semua ya, merah semua ini berarti ya di angka 475 atau lebih. Ini biru sekali ya, berarti hanya sekitar 25-an ya. Ya, ini yang biru sekali ini berarti hanya sekitar 25 kandela. Nah, ini salah satu cara untuk teman-teman menganalisis, melakukan render, tapi juga sekaligus menganalisis kuantitas daylight pada hasil renderan tersebut. Ini Pak, kok agak pelentong-pelentong ya? Ini karena tadi kita kualitasnya medium ya. Kalau nanti teman-teman ganti settingnya pada saat mau render tadi, di final render tadi teman-teman ganti settingnya menjadi high, kualitas image-nya nanti akan jadi lebih bagus ya, lebih bersih, lebih clean begitu ya. Tetapi dia cenderung rendernya jadi lama ya, agak tunggu sekitar 5 bahkan bisa sampai 10 menit. Semakin complicated modelnya, semakin lama dia rendernya ya. Ini juga tergantung dari spesifikasi komputernya ya. Kalau komputernya high end ya cepat, tapi kalau komputernya low end ya lama dia rendernya. Begitu ya. Jadi teman-teman bisa gonta-ganti warna, bisa bermain. Sayangnya ya. Oh, sorry. Sayangnya di Ecotech itu belum bisa ada fasilitas membuat tekstur yang kemudian akan diimpor ke Radiance ya. Kalau teman-teman pengen kelihatan tekstur atau misalnya mau bermain seperti di Dialux misalnya atau 3D Max misalnya, kita pengen lantainya punya pola begitu ya, tapi polanya itu menggunakan image dari JPEG yang kita ambil terus dipasangkan seperti di SketchUp begitu ya. Nah, itu bisa dilakukan, tapi kita harus setting material Radiance terpisah. Nah, ini agak levelnya agak advance. Nanti kapan-kapan kalau dirasa perlu saya akan buatkan tutorialnya kalau teman-teman merasa perlu ya. Oke, jadi ini adalah cara untuk teman-teman membuat image di mana image tersebut memiliki informasi terkait dengan kuantitas cahaya dan juga mungkin kualitas cahaya tergantung dari analisis teman-teman. Ya, jadi next berikutnya saya akan buat satu video kita bisa menganalisis glare dengan menggunakan image yang sudah kita buat ini. Ya, jadi image yang sudah jadi ini kita bisa buat dia untuk menganalisis glare atau silau tadi seperti apa. Gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Silakan like dan subscribe jika teman-teman merasa channel ini dan video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video-video berikutnya.